Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman Sarabdi. Mati. Apa tuh Tan? Apa di? Katanya udah baca tadi. Oh no. Coba lu opening sekarang Ngobis tapi pakai bahasa Mandarin tadi. Aduh, nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Welcome back to Ngobis. Kalau comeback kata bahasa ini. Apa ya? Kalau nggak, apa ini? Apa notif ngobis? Welcome back to Ngobis dalam bahasa Mandarin. Kenalin diri lu deh dalam bahasa Mandarin. Kan lu baru pertama kali. 大家好，我叫黄鼎耀， Siapa? 黄鼎耀， Hah? 黄鼎耀， Huang Ting ya. Nama lu Huang Ting. 黄 Huang. 黄色的黄， Huang Shi de Huang. Ini jelas. ya ini episode ke-50 di notif kita ya. Buset. Hmm. Usia Selistiawati. Heeh. Usi. Yang ini Itu ada enggak benar itu ada di mana sih? apa? Gak ada sebenarnya di gua. Jadi sebenarnya hari ini notif seperti biasa ya, kita ngobrolin sesuatu yang gak penting tapi pengen aja. Kemarin ini gua lagi buka-buka Twitter. Gua ngeliat ada satu apa sih kan kayak gitu. Ciao. Ngomongnya gede ya, soalnya ini kan Oh iya, gede sorry. bawah ya. Gue kenapa lu kayak gitu? Kayak mau tanding bola. Ya suara gue gede. Ada satu kronologi nih yang terjadi, yaitu semalam ini ada salah satu brand, ini boleh disebut ya sih brandnya? Tapi ngapain guys? Gak usah, jadi salah satu brand minuman yang sempet trending nih di Twitter. Ada satu akun namanya @, nggak usah disebut juga. Iya. Yang bikin bisa disensor kritik, bisa. Dia Sebut bikin, aja, sebut aja. jangan, capek dia ngeditnya. Bikin kritik. Dia bikin kritik, geli tuh. Gini soalnya kritik. Ya. Dikritik, ada minuman namanya Red Velvet Jizu dari gitu. Dia nge-tweet gini nih. Bisa. Abis minum yang Jizu Red Velvet pertama kali dan terakhir kali bintang G. Apa tuh kira-kira? Anang Hermansyah. Hermansyah. Anang lu gila ya, itu bukan minuman teh bintang-bintang. Itu bukan minuman tut, tapi gula 3 kilo dikocok sama SP bahan kue T bintang L bintang L. Telal. Kue telal, siapa sih yang bikin minuman ini? B bintang NGS bintang bintang T. Apaan tuh di? Bang Sweet. Itu bukan minuman, Bang Sweet, bangkrut aja lu daripada mending bocah karena diabetes massal. Nah, dia mungkin habis minum kemanisan terus dia nge-tweet kayak gini. Nah, rame nih, semua orang jadi mulai gitulah content creator biasa kan. Spill enggak? Enggak spill, orang dia udah ngomong. Cuman orang tuh udah mulai tuh langsung semuanya jadi food nutritionist. Kandungan yang baik dalam sebuah minuman tuh hanya boleh berapa ini. Berarti ini kalau ibaratnya dicari langsung di brandnya berapa sih kandungannya. Terus ada yang ngebahas dari sisi legal, katanya peraturan asosiasi konsumen Indonesia tuh harus naruh makanan bahannya sih, ingredientsnya tuh harus dikasih tahu, terus maksimal cuma boleh segini karena kalau nggak salah ya, jadi sehari itu kita cuma boleh konsumsi berapa gram lah, kalau nggak salah tuh itu dia Cewek 4 sendok lah kalau katanya begitu. Ini sampai ini sampai satu minuman tuh bisa 7 sendok, 8 sendok gitu. Nah, terus yang lucunya nih kan rame langsung tuh, semua langsung ngomongin. Terus tim dari si brand ini langsung merespon. Katanya udah kita teruskan ke tim legal kita. Nggak lama besokannya si akun yang nge-tweet tadi bilang kalau dia minta maaf, terus dikasihlah surat somasi. Kalau misalnya tim PR dari brand ini langsung mensomasi si orang tersebut dengan beberapa poin karena dia tuh pertama menyebutkan brand itu kan opini, maksudnya kan manis itu kan opini satu, kedua ada hate speech-nya menjelek-jelekan satu. Kan tadi kan dia ngomong Bang Sweet, dia ngomong tadi tuh gitu kan, teh bintang-bintang gitu. Nah jadi itu yang dianggap sebagai jelek-jelekin gitu. Nah kalau mungkin gue coba tanya dari lu deh Tan, lu tuh suka minum minuman manis gak? Boleh sandaran aja sih, kayak lagi mau tanding basket. Sandaran aja. Gue manis-manis kurang sih. Kurang, lu suka dia? Ada kalanya suka, ada kalanya enggak. Tergantung minumannya deh. Tapi kalau lu datang misalnya ke Alfamart, Indomart gitu, lu ambil minumannya apa sih?
Kalau gue soalnya gue nggak suka ngambil yang botol-botolan manis. Kayak gue paling yang memang berasa paling kayak Pocari itu gue masih ngambil. Yeah. Tapi kalau yang kayak teh manis, yang teh buah rasa, terus kayak yang itu gue nggak suka sih. tuh gue. Gue bukan udah enggak, karena gue nggak suka. Sekarang jarang banget. Terakhir susu sama kayak jelly doang gitu ya. Kenapa? Gimana jelly? Kalau 3 kali jelinya? Kalau lu ngambil apa? Sama sih sebenarnya gue. Susu kan pada minum. Susu ya. Atau paling kadang kalau kayak yang teh manis itu mungkin kalau habis olahraga doang. Oh biar gulanya balik ya. Tapi kan maksudnya ya balik lagi nih ke sini gitu. Lo punya bisnis ya? Lo punya bisnis ya? Enggak. Lo punya bisnis ya? Tapi kalau misalnya lo nih, maksudnya kalau ngomongin bad review gitu, yang defamatory, apa ya artinya nih defamatory? Just ya. Artinya apa? Defamatory. Merendahkan. Ya yang kayak tadi ya, Bang Sweet gitu. Kalau misalnya gue punya bisnis sampai nyumpain bangkrut gitu, harusnya tuh sebenarnya responnya tuh gimana? Misalnya nih lu jualan bedak gitu, terus ada yang bilang, ini bedak apaan? Ini bukan bedak, gede banget. Ternyata yang lu jual bukan bedak. Gitu. Bedak minuman manis. Iya bisa juga bedak minuman manis. Lu harusnya tuh lu ngapain gitu? Kalau gue kayaknya gue cek orangnya dulu deh kalau mau. Terus? Kalau orang tapi udah viral nih Tan, udah dikata-katain dasar nih Tani. suruh take down. Bedak, suruh take down. Nggak di smackdown nggak? Enggak sih. Take down aja ya. Terus? Kalau batu, ya udah ikutan deh. Somasi. Kalau lebih? Kalau gue mungkin lebih ke gimana ya? Soalnya kan perusahaannya gede. Kalau dengan cara langsung disomasi keras gitu sih nggak cocok. Kan yang ngomong perseorangan. Iya tapi kayak jadi bad PR gitu loh. Kayak perusahaan gede mau injek satu orang gitu loh. Oh jadi orang ngasih kayak ini personal. Kecuali yang ngomong misalnya media gitu, jadi gede lawan gede gitu. Ya hari ini coba lu katain deh, biar kita dilawan coba. Biar dia nggak lawan orang kecil, dia lawannya kita juga walaupun kita masih kecil. Coba, ayo katain. Ayo katain coba. Pakai bahasa ini aja. Semun. Secuman. Gak sedih. ada. Tapi ya tadi kan lu juga akhirnya mengambil jalur hukum lah ya kalau memang ternyata itu memburuk-burukan gitu. Tapi sebenarnya pro-nya apa sih kalau lu melakukan hal tersebut gitu? Kalau lu memang ngesul dia, pro-nya apa buat lu? Gitu? Apa sih output yang lu inginkan tuh apa sebenarnya? Kayaknya kalau ngesul pengennya ya kayak ya biar tuh orang jadi kayak gitu lagi gitu. Gimana ya? Jadi dia jerak ya? Ya. Ngesul ya, jadi lu datengin customer service Salah dong. Siapa itu yang gitu? Cristiano Ronaldo. Keren. Kalau lu menurut lu pro-nya apa dengan lu ngesul? Tadi lu nggak setuju ya dengan Iya, itu? Jadi Jadi apa yang lu lakukan kalau misalnya dibilang, Adi jualan sepeda nih misalnya kan, barang-barang sepeda terus dikatain, gila nih barang-barangnya, abang becak aja nggak mau pakai spare part lo, nggak pantes lo. Gimikin kok nggak di? Bang Sweet. Gimikin nggak lo? Kalau gua ya bisa, kalau gua dikatain misalnya dibilang, sepeda lu cocoknya buat abang becak aja nggak mau, gua kasih spare part gua ke abang becak lu, 30 abang becak. Iya. Mau jadi marketing. Kalau dari lu gimana? Mungkin paling cocok sih menurut gua ya kan ceritanya sekarang karena opini satu orang viral nih. Tapi sebenarnya kandungannya apa juga kita belum tahu. Kenapa maksudnya nggak malah dikasih tahu aja gitu loh. Diedukasi ya. Edukasi. Jadi mengklarifikasi tapi edukasi. Gitu. Jadi kita kayak oke, masalah ini ada, cuma sebenarnya kayak gini loh. Dan lu tidak memilih mensu tadi karena apa konsep menurut lu? Ya kayak tadi itu menurut gua. Yang gede dan kecil itu tadi ya. Jadi nggak cocok juga kalau langsung menurut gua. Karena menurut gua gini, kayak ini kan suara rakyat ya. Apalagi kalau kita ngelihat behavior orang di Twitter nih, kalau ada satu bilang 1,13, semua orang langsung 1,13 gitu. Jadi kayak udah ada masanya, walaupun yang ngomong betul 1,13 padahal dia juga sebenarnya nggak ngerti apa tujuannya, apa latar belakang, pokoknya udah kebentuk satu opini gitu. Lalu tiba-tiba lu yang lagi diserang yang ngomong 1,12 itu, misalnya anggaplah itu benar 1,12 terus disalahin orang gitu. So lu langsung hajar balik si orang ini untuk membungkam, kayak ya akhirnya lu jadi lawan massa kan gitu. Akhirnya jadi bad PR juga gitu kalau menurut gue gitu. Nah tapi ya, ini kita ngomongin bad PR tadi ya, maksudnya ada yang suka ngomong nih quotes-nya yang quotes. Bad marketing is still a marketing gitu. Kayak waktu itu kita pernah ngobrol sama salah satu startup yang baru-baru itu waktu itu lagi terkena kasus lah bad PR juga gitu. Jadi mereka itu fintech, dia bad PR sampai masuk lambe, turah segala macam itu semua. At the end of the day dia bilang ke kita memang itu jadi concern pada investors gitu.
tapi secara transactions naik berapa puluh kali lipat orang yang mau mengajukan pinjaman. Jadi kayak bad marketing, steal marketing gitu. Dan gue yakin juga di kasus ini ya brand yang kita omongin, kayak gue yakin penjualannya hari ini naik. Pada penasaran Si mau menu coba itu. ini. Iya. Bener-bener. Iya kan. Coba lu lihat sekarang masih ada nggak? Apa sold out? Coba. Atau dihapus produknya? Nggak mungkin. Ya di brand itu dong, jangan disebut. Nah sambil menunggu dicek, lu tuh pernah nggak? Satu aja bisa nggak? Kalau nggak gue ngobrol sama siapa? Oh iya. Lu pernah nggak jadi customer? Kalau tadi kan kita sudut pandangnya sebagai owner, lu pernah nggak sebagai customer lu ngejelekin orang gitu? Saya ngasih komentar lah. Ngasih komentarnya ke yang punya atau maksudnya kayak cuma ngomongin? Leave comment lah, review lah gitu kayak mungkin di internet atau di akunnya. Review nggak pernah sih. Masih ada. Hah? Di Grab masih ada. Masih ada. Nah itu dia tuh bahkan. Ini nih. Iya. Iya itu. Kalau ada apa namanya? Jangan dikasih ke kamera yang tertawan. Kalau ada tulisan berapa sold, kayaknya udah bertambah berpuluh-puluh kali lipat sih. Iya. Kalau lu mau iseng nanti lu pergi aja ke Cari. situ tanya Mbak hari ini yang pesen ini banyak nggak? Banyak. Oh iya. Abis ini kita jalan interview yuk. Bener ya? Iya. Oke. Nanti hasil interviewnya ada di sini. Pembohong, kau pembohong. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin tadi lu live review lu pernah nggak? Jarang sih, tapi pernah. Apa? Boleh cerita nggak apa yang lu review? Gue udah nginget, tapi yang gue inget sih kalau gue review emang bad review, gue pasti fair sih. Tapi di Ngomongnya nggak- e-commerce-nya dia kan, bukan di sosial media lu. Iya. Reviewnya langsung di tempatnya, tapi fair gitu loh, jangan Menjelek-jelekan. tadi kan agak menjelek-jelekan pertama, terus Ya. pakai kata-katanya nggak sesuai. Gua pernah, gua nggak pernah maksudnya pakai sosial media gua buat Gue pernah langsung. ke siapa lu? Ke Cristiano Ronaldo. Gue lagi makan bareng teman gue, terus ada satu menu yang katanya nih kata orang-orang nih yang favorit, tapi pas gue makan kayak kayaknya lagi zong gitu deh. Terus? Terus udah temen gue ngomong ke mbaknya, ini gitu. Ya udah. Kalau gua gua nggak pernah menggunakan sosial media gua terus gua nge-upload postingan kayak ini anjir nggak enak gitu. Nggak pernah. Gua yang ngapain juga kan. Gua pernahnya tuh bahkan kayak nge-tag orangnya di story gitu gua jarang lah. Kan banyak kan orang-orang yang suka nge-tag maskapai ini telat apa gitu. Gua tuh bukan orang yang kayak gitu. Tapi gua pernah sesekalinya waktu itu gua lagi skripsian, gua pergi ke tempat fotokopi yang katanya 24 jam. Gua datang jam 3 pagi dia bilang mesinnya mati. Jadi dia buka tapi mesinnya mati. Terus yang 24 jam apa gitu ya, tinggal bisa print kan. Udah gua bilang, udah gua tungguin. Katanya baru start lagi mesin itu jam 5 jam 6. Gua nongkrong di Lawson jam 5 jam 6 gua balik. Katanya mau ibadah pagi dulu. Ya udah, nggak apa-apa dong, gua kasih waktu. Ya udah. Sholat subuh kan paling berapa lama sih ya? Sejam 2 jam gitu gua balik, nggak ada orang. Terus gua kayak, Kapan sarapan? iya kan gua dari malam gitu kalau emang lu tutup. Kasih tahu. Terus tahu dong, udah nih sampai akhirnya jam 7 jam 8 gitu gua ngomong tuh, gua mau print udah bisa lah kasarannya. Tapi printer yang hitam putih lagi mati. Jadi kalau mau masuk ke printer warna, harganya tetap warna. Gua ngamuk lah sehalaman 5.000. Gua nge-print skripsi 400 halaman. Gimana sih? Gua panas banget. Gua kesel tuh pertama kalinya gua buka Google review. Gua kasih bintang 1. Wah, gua bilang nih tempat, kacau dah. Tapi ya itu pun gua masih mikir gitu. Gua takut kayak gua ngomong tuh, kan misalnya kalau gua ngomong, gila nih tempat, nggak tau malu. Nah kan nggak tau malu itu kan subjektif gitu loh. Gue menceritakan lah kronologi, tapi gue juga ngatain gitu. Iya. Gue bener-bener kesel, tapi gue nggak mau yang kayak tempat ini mendingan bangkrut. Waduh, kok Itu parah yang tadi. ya kelewatan kan. Gitu. Tapi lu berarti dukung ya? Lu nggak dukung brand ini? Iya. Kirimin ya habis ini. Iya. Jangan deh. Jangan kan lu nggak suka minum manis. Ya, Nah, tapi- kan minta di flash juga. Tapi lu sering nggak cek review dulu buat beli? Sering. Di mana? Di e-commerce? Tergantung barangnya apa dulu. Tadi bilang sering. Kalau misalnya kayak minuman, gue buka Instagramnya. Ah, Lihat review-review orang. Terus? Walaupun ya gue nggak tahu itu bener apa enggak, cuman kayak lumayan membantu gue untuk milih mau yang mana. Kalau barang kayak di Shopee gitu lihat reviewnya. Kan ada yang foto gitu kan. kalau gue malah ngecekin bintang 1 justru. Enggak, maksudnya kalau ada review gue nggak mau lihat yang bintang 5. Kalau bintang 5 ya pasti biasa aja kan. Kalau bintang 1 gue pengen tahu sehancur apa sih Oh, the worst condition yang gue bisa terima gitu loh. Walaupun cuma review cuma 1-2 gitu. Kalau lu Di? gue sama sih gue cek, tapi ya nggak pernah cek sampai kayak nggak kelihatan sih. Gue nggak pernah cek ke Instagram gitu. Paling kalau misalnya kayak Itu minuman. gue kalau udah sekepo itu sih. Gue cek di aplikasinya aja, misalnya di Bulu.
Boleh. Nah, misalnya di Gojek nih, GoFood, kalau mencari minuman apa atau Rating rating di sana yang gue lihat. Iya. Oke. Tapi kalau kita balik lagi kembali ke topik tadi, kalau lu jadi PR-nya, apa yang lo lakukan ketika ada orang yang bilang minuman lo mendingan lo bangkrut, minuman lo ini 3 kilo gulanya, bilang ngatain bang sweet, itu segala macam. Apa yang lo lakukan? Kalau lu tim marketing? Berat ya pertanyaannya. Berat. Apa lo mau kirim mereka, udah gue kirimin minumannya lagi, atau gua kasih complimentary gift, atau say sorry, atau apa gitu, atau lo kasih gula? Nih 3 kilo. Bingung ya? Kalau gue mungkin orang itu akan gue ajak ke pabriknya, ke cara pembuatannya gitu, maksudnya kayak ke store kemana supaya dia lihat, atau kan pasti kan ada uji kandungan apa, gue ajak lah pokoknya, gue edukasi, gue kasih tahu kalau memang betul tidak ya, kan kita nggak tahu kalau ternyata itu beneran kilonya berapa gitu. Kalau memang gue salah gue minta maaf, tapi kalau memang itu omongan orang yang salah ya gue akan edukasi dia. Justru kayak lu bisa apa ya, ngebalikin kondisi dengan cara lu justru edukasi dia, bukan disomasi gitu. Karena kayak first step somasi itu menurut gua terlalu tusun ya. Harusnya lo masih bisa bermain di situ dulu, bukan bermain sih ya, maksudnya striving dia di kondisi itu, baru nanti mungkin kalau emang orangnya tidak bisa dia kerja sama ya harus dia mau nggak mau harus jalan darat, gitu, jalur hukum dong, dibenerin dong. Kalian udah niat di sini notif nih, kok nggak ada niat nih kalau lihat notif kalau jam kerja tuh gini. Kacau deh. Nah, tapi menurut lo yang hal yang tidak boleh, yang menurut lo jangan dilakukan kalau udah kayak gitu tadi apa aja? Ini kan teman-teman banyak yang bisa bener. Banyak gue. Kita kan bukan bisnis owner. Ya kan menurut lo aja. Menurut lo apa yang jangan dilakukan? Gitu. Karena kan setiap orang memungkinkan untuk dikasih komen seperti itu gitu. Pokoknya jangan lakuin hal-hal yang jadinya akhirnya jadi bad PR, tapi tergantung lagi sih. Bisa aja kayak tadi misalnya lo bilang, oh ternyata itu emang rencana marketing mereka, kan kita nggak tahu. Tapi kalau gua lebih ke ya mending lu edukasi dengan baik. Tapi kalau kita ngomongin juga tentang hal-hal seperti ini ya, menurut lu siapa sih bisnis yang ada case gak yang dapat hate comments tapi dia bisa kebalikannya dengan baik? Ada lagi rame, gue nggak tahu sih rame apa enggak. Gue udah sebut. Boleh, kan bagus ini. Itu yang Arif. Kayaknya gara-gara itu deh. Terus ada orang nge-tweet kayak yang PR-nya sejauh ini paling oke. Arif Muhammad. Grupnya Arif Muhammad case-nya yang dia buka nasi padang kan, terus ada yang review pas dateng, AC-nya panas banget, abis itu ditambahin terus dia tuliskan di depan restonya AC sudah dingin kayak gitu. Jadi justru masukannya itu di balikin. Tadi kalau nggak salah dulu sih di depan, bukan restorannya, di depan Hollywood sih. Di tempat dulu dia ya. Tapi mirip ya? Mirip. Jadi ya sebenarnya sesuatu yang membangun ya seperti apa sih? Banyak kok brand-brand sekarang kayak lu lihat dari Twitter, lu ketika ya salah satu provider internet wifi, itu orang mulutnya udah. Di Twitter tuh banyak yang lucu. Iya. Apa? Oh, kena gue nggak. Bang, anjir, gue lagi aja. Terus di wadennya gimana? Mohon maaf, tolong periksa modem. Tapi bener banget. Bener banget. Ya udah ya, maksudnya orang kan bisa aja ngomong. Sekarang kalau tim PR-nya brand tadi, tim PR-nya brand yang tadi marah-marah somasi, berapa hari dibikin somasi ke orang? Keren banget. Tapi jujur gue pakai itu di rumah gue. Lancar Jaya ya? Enggak sih. Gue lancar Jaya sih. Kayak soalnya gue nggak pakai dia. Kalau buat nonton masih buffer Samsung yang paling bikin lemot. Kalau lagi lu coding ya, lu kan suka coding, hacking gitu, lu temennya Biorka kan? Ini temennya Biorka. Jangan di-expose, sorry kan, lu temennya Biorka ya? Yang paling bikin lemot kalau misalnya kayak lagi di handphone sih, di handphone yang paling lemot. Wifi-nya berarti. Tapi kalau nonton lancar, gue nggak tahu kenapa. Ini IC mungkin harus riset IC. Tapi mungkin gue juga jadi agak paham sih kalau kayak gitu. Apa? Jadi kalau kayak misalnya emang bad service terus menerus, gue juga di belakang layar kayak gue emang katain sih. Tapi ya makanya ya udah nggak usah. Iya. Ya kecuali emang lu nggak bisa diajak kerja sama ya. Maksud gue emang lu nggak bisa diajak kerja sama, ya mau nggak mau harus jalur hukum lagi gitu loh. Cuma maksud gue kenapa in 2 days time kayak lu langsung berat gitu loh. Itu doang sih yang gue pikir. Fun fact, somasi apa tuh tadi? Dari tadi ngomongin somasi tadi apa tuh somasi? Berasal dari kata somati. Oh iya, apa itu? Dari legal, gue nggak tahu. Tapi beneran. Coba. Somasi adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada calon tergugat yang berada dalam proses hukum. Berasal dari kata somati. Gila. Udah baca ya tadi? Atau legal notice, yaitu sebuah teguran yang diberikan oleh pihak tertentu penggugat kepada calon tergugat. Keren ya? Keren.
Oke. Penutupnya nih, menurut kalian apa sih masa depan dari belanja offline online? Kopas. Salah. Kopas. Menurut kalian, kalau kalian jadi tim PR dari brand yang kita lagi omongin tadi, kalian ngelakuin apa sih? Oke, kita ketemu lagi di notis selanjutnya. Jangan lupa like, Apa tuh? Komen. comment, Kalau gua subscribe. subscribe. Yang terakhir, apa tuh guys? Lonceng. Lonceng. Kita ketemu lagi di notis selanjutnya. Bye bye.